tuh berisik amat sih. Gimana tuh? Flora dan fauna. Ibu dan anak kali ya. Tante dan ponakan. Waduh. Ini om. Hai. Halo. Ini Udah Viro. mulai. Flora dan fauna. Halo. Sore, community. Kedengeran nggak suara kita? Jelas kak. Ada delay kah? Jelas ya? Aman. Oke, habis ini kita mulai ya. Kita on airing juga sekalian soalnya. Ini Sobat Top, segmen yang kamu tunggu-tunggu akhirnya sudah mau mulai nih. Jadi tadi Pire udah ngasih bocoran ya bahwasanya hari ini di jam 4 sore kita bakal nge-interview Unity. Dan sekarang kita udah terhubung. Selamat sore. Ramai bener ya suaranya ya, kompak lagi. Aduh, ini apa kabarnya? Gimana, pada sehat semua? Alhamdulillah. Kayaknya pada sumringah semua ya. Iya, karena mungkin Unity dan kita juga saling kangen-kangen karena dulu kan kita udah pernah nih ya. Yes, bener banget. Terus kita ketemu lagi. Ya. Akhirnya. Dan ini ketemu dengan sebuah hal yang baru dari Unity karena mengeluarkan satu single dan music video yang keren banget juga. Sudah sempat lihat ya kita berdua ya. Iya, sebelum ini ya kita tadi udah nge-rewatch Yes. music video dari Unity yang terbaru. Nah, ngomong-ngomong tentang single terbaru yang berjudul Baby nih ya. Sebelumnya itu Nah. kita kenalan dulu aja gimana? Lagi ya. Takutnya mereka lupa sama kita gitu. Tapi waktu dulu kita berdua ya. Iya benar banget, makanya kita sekarang mau kenalan lagi nih ya sama Unity. Hai, aku Pire Joy. Halo, ini aku Puput Putri juga bisa disebutnya, masih dengan tampak yang sama. Kalau dari Unity ini kayaknya ada yang cukup berbeda, entah itu model rambut ya. Dari yang sebelumnya kita pernah ketemu juga ya. Mungkin setiap comeback itu beda lah ya, Iya. stylenya. Ini kayaknya memang pada habis latihan atau gimana nih? Iya benar kita habis latihan dance tadi kak. Iya. Jadi latihan dance, habis itu mandi bentar langsung live. Energinya masih nggak Bir ya? Habis Latihan terus biasanya kalau habis latihan dance kan lesu. Apalagi Putri ini sempat melihat si Unity ini di TikTok di mana suruh latihan vokal dengan stretching ya kan? Lalu pada tadi kita capek terus kayak gitu kan? lagi sambat ya. Nah, ini balik lagi ngomongin tentang hal yang baru dari Unity yaitu single Baby nih. Yes. Yang rilis di tanggal 16 Juli yang lalu ya. Nah, untuk perilisan lagu tersebut ini kan memakan waktu lama Kak, dan di sini kan di masa-masa pandemi ya. Ada nggak sih maksudnya cerita untuk perilisan atau record dari lagu ini sendiri? Dari penulisan, recording hingga rilis itu membutuhkan waktu berapa lama, dan mungkin bisa cerita sedikit ya gimana perjuangannya Iya, sih. bener banget. Oke, jadi kalau lagu Baby ini sendiri itu sebenarnya kita tulis tuh udah 1 tahun yang lalu kak. Jadi lagu ini tuh sebenarnya udah lama kita simpan gitu. Dan dulu lagu ini ceritanya pun, isi lagunya pun sebenarnya bukan yang jadi sekarang, bukan Baby sekarang. Dulu ceritanya malah kayak tentang perempuan gitu deh. Terus akhirnya waktu itu yang bikin tuh ada aku, terus Vicky sama Sandi waktu itu.
kita yang ngawalin nulis lagu ini, dan akhirnya kita kirim ke manajemen dan ke produser kita, ada Kak Patrick Effendi, dan dia bilang kayak, wah ini lagu bagus banget nih, cocok nih buat aku yang bawain gitu. Dan kebetulan aku senternya di sini. Dan abis itu isi lagunya dirubah sama Kak Patrick. Ini lagu itu menceritakan tentang kayak masa penghujung SMA, terus abis itu bingung nih, seorang anak ini tuh bingung mau milih cita-cita atau mau milih LDR, milih cinta gitu. Dan akhirnya setelah lagu ini rilis itu kita sih seneng banget karena kayak lagu ini udah lama gitu kita simpen, dan akhirnya ini dia Baby gitu. Lahir juga Baby. Akhirnya ya di tanggal 16 Juli Iya. 2021, dan itu aku lihat sebelum perilisan single ini juga fans-fansnya kayak melakukan campaign untuk promosi lagu ini dengan pasang tribun ya. Itu sebenarnya tribun itu buatan fans atau buatan dari Unity sendiri sih? Buatan fans kan. Buatan fans. Wah, kompak banget ya. Wah, Keren banget loh, supportnya keren abis. lucu tahu biru-biru kayak gitu. Itu memang iri banget ya, biru ya, biru-biru muda gitu kan ngelakuin. Nah, untuk dari lagu ini sendiri kan tadi udah dijelaskan kalau sebenarnya udah ada nih dari dulu, cuman memang ada yang dirombak isinya ya. Nah, dalam perombakan dari chord pulang mungkin dan jadi satu lagu itu membutuhkan waktu yang lama kah atau cukup sebentar mungkin karena ini sudah jadi istilahnya? Sebenarnya kalau ngerombak lagunya tuh sama produser kita Kak Patrick Effendi. Jadi waktu itu kita sekaligus bikin yang Terbun Sepi dulu ya. Terbun Sepi. Nah terus Kak Patrick bilang, yaudah sekalian deh Kak Patrick tulisin liriknya gitu. Kita rombak. Terus penulisannya sebenarnya Kak Patrick semua sih yang untuk lirik ya, untuk lirik. Dan kalau untuk musik sebenarnya dari awal udah dibikin sama Susan, Vicky dan Kak Sandi. Jadi lancar-lancar aja sih, nggak terlalu lama-lama banget. Keren loh, menurutnya juga isi listening banget lagunya ini, bagian refnya juga. Betul, pertama kali aku dengar waktu pertama rilis itu kan, aku penasaran banget, terus kayak lagunya keren banget, pokoknya enak banget ya buat didengerin. Ini Ayo. sebentar, ini apakah suaranya kita terdengar? Mungkin suaranya Unity ada kekecilan ya kalau kedengaran di IG Live kah? Oke. Kita ngomongnya lebih gede aja Kak. Iya Kak. Kedengeran sih. Ya kalau suara orang kedengeran banget sih. Jangan vokal lagi ya. Iya kita ngomongnya agak yang dikit aja. Iya, kan dari Oh jauh. iya. Lihat aja Kak. Tapi ngomong-ngomong nih, pertama kali Putri ngeliat nih ya Kir, Oke. ketika Baby ini muncul lagu, yang pertama mencuri perhatian itu adalah music video. Nah itu tadi aku kayak Gimana? pokoknya suka banget sama music videonya, jadi konsepnya tuh kayak fresh banget. menurut Nah, aku. bener banget. Ya itu enak banget pokoknya keren banget deh. Ya, pokoknya music video ini apalagi kan tema anak sekolah sekarang jarang. Tepuk tangannya gila ya nih ya kita ya. Nah, itu tema-tema anak sekolah kan sekarang jarang banget dipakai. Dan ini Unity mengangkat lagi untuk tema-tema sekolah, terus dengan warna-warna tone yang cerah, cheerful gitu kan. Peach apa sih namanya? Biru Yes, gitu. baby blue ya, baby blue. Terus juga ceritanya alurnya kena banget, dimana seperti yang diceritakan sama Suicen tadi tentang ini memilih antara Bimbang, percintaan kebimbangan, apa yes. cita-cita nih. Ini mewakili banget sebenarnya buat remaja-remaja Indonesia yang suka bimbang, yang pada akhirnya memilih bucin-bucin itu loh. Iya. Apakah ini ada relate dengan kalian dulu pengalaman pribadi gitu mungkin? Ya kalau pengalaman pribadi sih aku rasa semua orang cukup relate ya dengan apa kisah dari lagu Baby ini ya. Tapi memang kita waktu diskusi ini sama Kapet memang punya apa ya referensi yang cukup dekat gitu dengan kita, yaitu teman kita sendiri namanya Swensen. Jadi ini tuh sebenarnya kisahnya Swensen sih. Iya.
Oh, berarti diangkat dari kisah nyata ya. Iya. Wah, terus ini tuh Sotsom ini banget ya, Jadi banget ya. Jadi pemeran utama ya. Apalagi waktu part pegangan tangan terakhir itu, Pasti kamu pengen ya. aku sama Bang Farhan kayaknya pengen. Oh, gitu. Waduh, nah, masih ngomongin soal video musik dan musiknya nih ya. Ada di situ liriknya mengatakan kata-kata SMA dan juga untuk setting musik videonya itu kalian masih ada di masa SMA. Kenapa sih milih SMA? Kenapa nggak milih waktu kuliah aja gitu? Kan umur kalian nih ya, itu kayak udah masuk di masa-masa kuliah, tapi kenapa kalian pilihnya SMA? Sebenarnya lebih ke apa ya, kecocokannya aja sih Kak. Karena waktu itu kita bikinnya emang karena senternya buat Switzer gitu. Switzer kan sama aku sama Fadli juga lagi sekolah nih, lagi tahun ini lulus gitu, lagi tahun terakhir gitu. Jadi makanya kita akhirnya oh ya udah kita kasih konsepnya sekolah aja gitu, karena juga lebih fun, lebih banyak apa ya, seru-seruannya lah. Kalau kuliah kan udah banyak tugas tuh dan segala macam, dan dilema tentang cita-cita dan cintanya tuh kalau di sekolah tuh pas banget gitu, karena udah mau ke kampus mana nih gitu. Kayak di cerita yang ini kan, satunya mau ke Prancis, satunya mau tetap di Jakarta juga gitu sih kan. Sin cinta monyet gitu ya. Iya, katanya masa SMA sih kadang karena ya. Iya, yang digambarkan di music video Baby ini bukan masa-masa sekolah di 2020 dan 2021 ya, online nggak bisa sih ya. Yang iya, yang menariknya lagi nih di music video Baby, kenapa milih dan menggandeng si Aulion untuk turut mensutradarai music video dari Unity sendiri? Kita milih ke Aulion sebenarnya karena udah pernah kerja sama bareng kan sebelumnya di tahun lalu. Waktu itu untuk konten dia yang lagu kita lagu 1 gitu. Terus waktu kita lihat hasilnya ternyata colorful banget gitu, terus bagus banget gitu. Terus juga detail-detailnya bener-bener diperhatikan banget kan. Nah, kenapa kita milih ke Aulion ya karena itu dia udah bikin, maksudnya konsepnya juga udah bagus banget. Terus dia juga bener-bener nggak cuma apa sih namanya naro-naro sesuatu yang warna-warni, tapi dia juga bener-bener research juga untuk gimana sih boyband ini gini-gini gitu, apa yang cocok, apa yang bikin menarik di konsep video klip ini. Dan ternyata bener banget konsepnya bagus banget. Terus emang udah dapet aja kayak istrinya bagus. Jodohnya ya. Tapi memang si Aulia nih dari latar belakangnya dan experience memang udah baik banget, dan itu yang bikin si ini juga tertarik ya untuk bekerja sama ya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang proses pembuatan lagu, music video. Yang hampir sama nih adalah koreografinya. Nah, betul banget. Kira-kira kalau Unity ada koreografi baru nih ya, itu biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk bisa ngafalin dan juga kompakin koreografinya? Kalau untuk koreografi di MP terakhir kita sih latihannya 2 hari plus 1 hari reki Kak. Jadi total 3 hari sih kita belajar koreo, dan untuk koreo Jadi 3 hari doang? kita belajar lagi 2 hari lagi. Jadi biasanya itu kita sekitar 2 hari sampai 4 hari itu sih untuk belajar koreo. Dan coach kita namanya Cepet ya. Ini ada yang komen, ini kenapa sih mukanya pada murung apa pada capek habis latihan gitu kali ya? Iya mungkin ya. Pada murung gitu. Jadi kenapa Ya mungkin ya. karena sebenarnya speaker HP-nya tuh kita tuh lumayan sulit didengar, jadi kita harus kayak Jadi alis kita itu mengerut kayak oh gitu. Oh gitu. Aduh. Jadi alasannya gara-gara nggak kedengaran kita ngomong. Ya udah, kita juga kayak kalian ya, teriak-teriak juga ya Pir ya. Iya. Gimana kalau kita teriak gitu? Itu bukan suatu kemudian yang gimana ya buat teman-teman yang udah gabung lewat IG live kita di Unity. Walaupun capek tapi tetap seneng untuk menyambut teman-teman yang udah ikutan IG live bareng Unity dan Top FM sendiri. Betul. Yes, betul. Nah,
Betul, oke. Untuk teman-teman yang ini nih, untuk music videonya ini kan sebenarnya terinspirasi dari film La La Land ya, dimana itu film musikal kalau nggak salah ya. Ada narinya, ada nyanyinya, dan sebagainya macamnya. Dan pada akhirnya ini dituangkan juga di dalam music videonya, dimana kalian ini juga menari, juga menyanyi, ya kan? Tapi dan dapat juga feel-feelnya. Itu sebelumnya menentukan tema. Oke, ngambil dari film La 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 Land. Land, ini memang dari Unity atau dari Auliel sendiri? Ya, paling ya kayak biar beda aja sih dari konsep-konsep dari MV kita sebelumnya. Dan ini kan benar-benar pertama kalinya dimana kayak ada musikal gitu kan, dan ada juga adegan-adegan dimana bercerita kayak maksudnya kalau misalnya kalau kita throwback lagi ada coba cintaku yang cuma story doang tapi nggak ada nari, tapi di sini semuanya itu dikumpulin dengan detail, nah disatukan akhirnya seperti ini. Oke, masih ngomongin soal video ya, itu pembuatannya berapa lama sih untuk syutingnya? Terus kayak menurut Unity nih, yang paling susah waktu pembuatan musik video itu apa sih? Apalagi ini Mas Bandung juga ya kan? Kalau untuk pembuatan MV itu nggak lama sih Kak, cuma 1 hari gitu. Terus kalau part yang paling susah sejauh ini setelah kita jalanin kemarin syuting itu nggak ada yang terlalu susah sih Kak, karena kita jalanin bareng-bareng. Paling di yang long take ya? Iya, Long take yang ada gerakan, ada perpindahan shot dari Fajri ke Vicky. iya. Itu kita harus ngambilnya satu take gitu Kak. Dan itu sulitnya itu karena kita harus tepat gitu semuanya timingnya. Iya. Perpindahan blocking, Oh, terus lempar Yang bola. Pak Bukan itu bener ya? Gimana Kak? Sorry Kak, gimana? Yang di kelas kak. Yang di kelas, yang di mading. Iya kan benar yang di kelas kan? Iya benar. Jadi kalau dilihat tuh diperhatikan apa BTS-nya benar-benar kita saling apa dia bantu juga, maksudnya pindahin mejanya untuk blocking yang mau masuk ke ref. Yes. Mungkin blockingnya ya, tapi ternyata walaupun ini terasa sulit, menghasilkan hasil yang bagus juga loh. Iya, keren banget loh ya. Keren loh, maksudnya dari ekspresi juga dapat, gerakan juga dapat, nyanyi juga mantep ya kan, alur ceritanya juga dapat banget. Mantep pokoknya. Nah, itu kan ada beberapa part yang mengharuskan buat acting ya. Itu susah nggak sih sambil acting kayak gitu? Atau terbiasa dengan kehidupan yang penuh drama ini? Dari mana syuting mungkin? Iya, Twitter kali ya, karena Twitter yang punya banyak scene acting juga di sini. Kalau aku sih karena kita di Unity ini juga ada kelas acting Kak. Kita waktu itu juga sempat ikutan beberapa kelas acting dan aku juga belajar banyak dari sana, dan akhirnya untuk MV ini kali ini aku juga ada apa namanya ada actingnya gitu kan. Nah jadi di situ aku juga berpasangan mainnya tuh ada Jasmine, dan aku sih ngerasanya kayak bisa-bisa aja gitu, apa soalnya Relate gitu. iya, jadi ceritanya tuh kan apa namanya nggak terlalu jauh-jauh juga sama aku, jadi aku tahu gimana feelingnya, aku tahu apa namanya harus kayak gimana gitu, dan di situ juga ada Kaulian yang apa ngebina aku biar di sini kamu harus actingnya kayak gini nih, di sini harus kayak gini, dan Jasmine tuh juga apa kooperatif banget waktu syuting, jadi menurut aku sih nggak terlalu ada kendala sih. Wah, enaknya di situ ya kalau sudah chemistry dapat antara pasangan acting, kemudian juga sutradaranya dapat, Jadi lancar Iya, gitu. kompak gitu. Apalagi kalau udah mendalami perannya gitu, dia si Spencer udah kayak pernah mengalami hal ini ya. ya mengulang lagi, berasa dijawab ya, Simpson ya. Dejavu, dejavu. Nah tapi yang menariknya lagi gak cuma berhenti setelah perilisan dari music video Baby ini. Nah Unity ini juga membuat suatu challenge di TikTok yang untuk koreografi Baby ya kalau nggak salah ya, yang ada gini-gininya, terus ada gini-gininya, Nah menarik, biar ini aja menarik ya kan. Nah itu untuk yang gerakan challenge-nya itu emang dari kalian sendiri atau sang koreografi? Ya kalau misalnya yang buat apa yang challenge itu memang itu
adalah gerakan yang kita pakai buat perform sih Kak. Ya. Itu gerakan Oh. yang kita pakai. Iya benar. Dan kalau untuk koreografernya itu kita udah ada Sandreha namanya, dan dia itu udah ikut bareng kita itu dari single pertama kita. Iya. Kita training, Dari training sih. Ya. Kita yang ikut dia. Bang. Ya. Kita ikut dia. Udah lama ya. Betul. Iya kan. Udah langganan. Udah langganan katanya. Nah, tapi si unit ini cukup cukup viral dan cukup aktif juga di TikTok. Selain tadi ada challenge, juga kalau nggak salah sempet juga nari-nari BTS kalau nggak salah ya. Itu ada BTS yang lagu baru itu di kayak belakangnya latarnya pohon-pohon gitu. Permission. Iya. Maaf. Ya kita juga Gimana sempat gimana? ada challenge di TikTok gitu sih Kak. Ya kayak kita ikut rame aja sih. Iya. Nah, kalau untuk kayak itu kan juga sebenarnya platform promosi juga ya untuk mengenalkan diri kalian juga. Untuk ide-ide nih membuat konten biasanya dimulai dari siapa sih, atau random aja, yuk buat TikTok yuk ini yuk gitu. Ya, jadi sebenarnya kita apalagi terutama waktu pandemi ini kan otomatis acara-acara offline juga nggak ada ya kan. Yes. Jadi kita akhirnya harus beradaptasi juga gimana caranya supaya kita tetap terasa dekat gitu sama pendengar-pendengar, sama unit-unit. Nah, itu caranya dengan bikin konten akhirnya. Kita banyak aktif di YouTube, kita banyak aktif di TikTok gitu-gitu, dan ya paling kita sharing-sharing referensi aja sih. Iya. Wah ini bagus nih TikToknya, ayo bikin yuk gitu. Begitu sih Kak. Sebenarnya juga ada dari tim konten kita sih buat ngirim-ngirim referensi juga gitu, buat ingetin ikut apa gitu yang supaya ikut meramaikan. Ya karena memang sekarang platform media sosial seperti YouTube, TikTok ini memang baik digunakan dan baik juga yang lihat, so kenapa enggak gitu kan. Nah selain itu, hal yang menarik lagi sebelum perilisan video Baby dan lagu Baby ini, sepertinya unit ini melakukan kolaborasi barengan sama Juicy Lucy ya. Wah. Iya Pak Itu Justus. kaget loh, ini aku pikir kolaborasinya ngapain ini, apakah menciptakan lagu baru atau gimana, ternyata menyanyikan lagu Lantas dan satunya lagunya apa ya, kalau nggak salah 2 lagu ya. Dan vibes-nya tuh Satu lagu doang, kayak sekarang lagi kita main game. Bukan lagu doang jadinya. Iya, satunya kita cuma main game. Oh, main games. Nah, untuk kolaborasinya itu memang awalnya gimana sih, emang dari Unity sama Juicy Lucy sepakat, atau Unity sendiri yang diundang sama Juicy Lucy, atau gimana nih ceritanya? Nah awalnya itu beberapa dari kita tuh awalnya kita buat TikTok kan. Ya, iya, betul, Kita betul. buat coveran lagu diskusi, terus sama diskusinya di notice gitu kan Kak. Terus abis itu mereka hubungi sama manajemen kita, itu baru collab. Terus waktu itu kita bilang, Dari berawal dari Tapi kayaknya kita cover lagu mereka juga. iya. Tapi kayaknya untuk take kolaborasi ini di museum-museum gitu bukan sih, karena banyak lukisannya gitu kalau nggak salah. Iya benar. Kita waktu itu syutingnya di museum gitu. Iya. Tempatnya lokasinya bagus banget. Apa jadi kayak keren aja gitu. Art gallery gitu ya. Iya benar. Tapi lucu juga ya melihat vlognya kalian untuk proses kolaborasi itu. Bener-bener ngomong, aduh setiap ini harus disodok lagi nih, hidung disodok lagi nih ya kan. Iya, Udah berapa kali ya, udah kayaknya udah kata banget nih. Bener kan? Tapi sorry, dengar kan suara kita atau delay atau mungkin terputus-putus? Kedengeran Kedengeran. kecil aja. Cuman kan ini Benar katanya ya, oke. itu. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya seputar single terbarunya Unity yang berjudul Baby, mulai dari penulisan, terus juga recording, sampai pembuatan YouTube video. Nah, sekarang ini udah ada banyak banget nih ya fans dari Unity yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi kita kayaknya bacain aja satu-satu biar Unity menjawab. Nah, ini kayaknya part yang paling asik nih ya. Part yang paling asik sebelum pertanyaan cepat kayaknya ya, seperti biasanya. Ini dari Piri dulu deh. Oke, kalau dari
Siapa nih tadi yang Selvia, kalian ada rencana buat karya yang ada unsur tradisionalnya gitu nggak sih? Karya lagu ya. Iya, bikin lagu apa? Iya, Kalau itu sih kita selalu pengen berusaha explore hal-hal yang baru sih. Mudah-mudahan dikasih kesempatan buat berkarya dengan menyisihkan unsur-unsur tradisional. Pasti keren. Apalagi kan kita ini kan dari berbagai kota-kota yang jauh-jauh di Indonesia kan. Masih bakal keren sih. Benar, karena budaya Indonesia ini untuk diekspor sebenarnya banyak banget dan bisa banget. Apalagi kadang-kadang kan orang-orang sekarang itu kalau untuk dalam arti kata-kata boyband mereka selalu menengoknya ke arah K-pop kan, siapa tahu ini bukan K-pop lagi ini ya, tapi I-pop gitu loh. Indonesian pop gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang lucu nih dari Kesa. Yang waktu part art class dari Switzerland dan Jasmine itu melukis lukisannya sendiri atau dilukisin orang? Yang ada kata-kata itu loh. Waktu itu sih lukisannya tuh yang lukis Kaulion, jadi Kaulion yang bikin, jadi kayak dia tuh juga ngarahin semua art yang ada di di MV itu dari apa aja lukisannya, apa aja yang digambar. Nah di situ tuh emang ceritanya Jasmine lukisannya ada Perancisnya karena dia pengen ke Perancis. Terus habis itu kalau aku lukisan itu tuh tentang kayak lukisan di MV sebelumnya Restu Waktu, cuma versi yang bright gitu. Jadi kayak kalau disambungin tuh si ceweknya itu adalah Jasmine-nya gitu, ngerti? Ngerti ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kisti. Kenangan atau kejadian lucu apa aja sih yang kalian masih ingat waktu syuting MV Baby? Kejadian lucu apa, guys? Ada nggak kejadian lucu? Kalau dari aku sih mungkin yang waktu kita ngomong Instagram itu terus ada pecah-pecahan balon kan. Itu adalah yang kaget. Ada yang mengaku. Ada yang jadi kejadian waktu MV itu ada nggak yang lucu masih ingat? Banyak banget yang kaget-kaget dulu kan. Aku mau sedih menahan. Mungkin memang ada di nanti kali ya, pada kaget-kaget kan. Ya Riki emang orang itu kagetan. Salah. Tapi mending loh kaget di dalam musik video daripada kaget di dalam kehidupan beneran ya. Waduh, jangan gitu dong. Repot ya. Untuk cuma kaget gak latah, yang kalau latah digodain dikit langsung jatuh. Lalu ada siapa lagi Put? Di Instagram ada aku atau kamu nih? Aku ya, Oke. nih. Dari Aldina nih yang udah gabung lewat Instagram. Hai Unity, dari masing-masing member nih, outfit mana yang paling disukai waktu syuting music video Baby? Itu yang paling suka. Kalau dari aku sih outfit favoritnya tuh yang warna-warni pas adegan dance. Itu keren banget. Kalau aku suka yang uniform, bikin flashback jadi pengen sekolah lagi ya sih. Iya, di masa-masa sekarang ya apalagi makanya kalau ngeliatin music video yang Baby ini kayak kangen banget sama masa-masa sekolah, apalagi di saat pandemi gini kan. Bener banget Kak, setuju. Waktu banget. Itu bikin iri tuh pasti itu ya. Yang liatnya anak-anak yang sekarang sekolahnya online nih pada iri, iya aku pengen juga kayak gitu. Apalagi sama member Unity gitu kan. Sekolahnya sama member Unity ya kan, kapan lagi gitu. Apalagi ditambah cerita yang ada cinta-cintaan. Karena kalau misalkan awal cerita yang cinta-cintaan itu gak ada di sekolah, kayak kurang gitu. Kayak hambar gitu ya, meskipun cuma cinta monyet. Kalau bertepuk sebelah tangan. Iya, makanya siapa tahu kalau dengan masa-masa sekolah yang ada kenangan cinta-cintaan kayak Switzerland gitu kan bisa jadi sebuah story, pada akhirnya jadi sebuah karya. Nah, betul banget. Gak cuma lagu, mungkin bisa juga dijadiin tulisan atau yang lain ya Put ya. Yes, benar banget. Balik lagi nih pertanyaan dari
dari teman-teman yang udah gabung lewat Instagram ya. Yes, dari Caca. Hmm. Part lirik Baby yang jadi favorit kalian masing-masing bagian mana? Oke. Kalau dari aku part favoritnya itu waktu kita di lapangan bola. Oh ya. Oh, lirik. Astagfirullah. Ada lapangan bola. Sorry. Kirain part Ini kita ada boring nih guys, kalian kedengeran. kita pikirin dulu. Oh, kalau lirik ada di ini sih. Kau dan aku sama-sama tahu. Itu aku suka banget. Soalnya catchy dan apa ya? Maknanya tuh lumayan dalam sih. Jadi ya kan ada yang memang hubungan yang memang tidak bisa untuk dilanjutkan gitu. Iya. Nah itu yang terjadi di dalam lagu ini tuh ini gitu. Selain itu juga mungkin Kalau part favoritku itu ya di part rapku sih. Karena ya apa ya, emang menceritakan yang relate sih. ya tengah-tengahnya kan ada rapnya juga kan. Yes. Ya, kalau aku Ini ya, oke. Next aja, Kak. nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalkan aku part favoritnya yang sayang kita tak harus bersama. Tuh. Katanya kalau jodoh tak kemana. Mantep Itu banget. sih yang paling Iya, sama. bener. Itu dalam ya. Langsung tak kemana? Ada yang lain? Ya pokoknya santai aja lah gitu. Mau Iya. jodoh gak bakal kemana. Tapi sebenarnya gimana? Bertabrakan ya guys, kita dari bingung nih. Sorry kan, gimana? Lanjut aja. Oh lanjut. Oke, kita semua kan? Masing-masing ya? Ini aku ya, kalau dari aku part favoritnya pas aku nyanyi, soalnya belum ada yang favoritin itu. Sejak awal, jadi ya udah kita favoritin. Oh, untuk Sandi. Kalau aku partnya sama kayak Aji Kak, sama yang kayak Aji tadi bilang suka partnya Fanny itu kalau jodoh nggak akan kemana. Jadi kalau Iya. kita suka sama seseorang nggak perlu dikejar banget gitu kalau jodoh. Tuh. Coba tuh. Kalau jodoh nggak kemana, kalau misalnya nggak jodoh gimana caranya, pokoknya harus jodoh gitu ya, minta sama yang di atas ya. Nah, tapi untuk lirik dan gimana? Katakan aja kan? Lanjut, Kak. Lanjut. Untuk lirik dan lagunya ini sebenarnya bukan hanya bisa diartikan dari sesuai dengan musik video ya, dimana harus milih antara cinta dan masa depan. Bisa juga buat kaum LDR di luar sana yang memang berjauhan karena sesuatu, beda keyakinan juga ya kan. Jauh banget. Itu kan itu juga bisa diartikan untuk semua hal ya, penting intinya adalah LDR. Ngomongin beda keyakinan itu dia yakin sama yang lain, Iya. tapi kita yakin sama dia. Iya. Nah, bener. Iya kan, Jujur kita ya, nih. ngalamin kan pasti. Iya, Switzer. Kok saya? Saya. Kan ya. Emang sih. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Dari ini nih. dari Claudia nih ya, cita-cita para member Unity sebelum sekarang nih ya, sebelum sekarang jadi unit ini, dulu cita-citanya apa nih, waktu kecil lah atau mungkin waktu kapan gitu, masih remaja? Ya, kalau dari aku pengen ya di sini ya menjadi penyanyi, menjadi rapper. Oh. Tapi memang benar kan sekarang jadi penyanyi juga. Iya, kan? jadi cita-citanya terwujud. Terwujud. Gitu. Alhamdulillahnya. Yang lain. Kalau aku sih emang dari kecil udah apa namanya suka di dunia musik, di dance, pokoknya emang ini udah duniaku banget gitu kan. Jadi kayak bisa sampai sini sih seneng banget. Walau prosesnya harus berdarah-darah ya, sepertinya ya. Nah, itu kayak prosesnya tuh kayak udah sampai ini
merangkak gitu. Gimana emang? Tenang ya daripada diseret ya kan, ada sakit kalau diseret kan. Betul, merangkak. Lanjut. Nah, yang lain. Ya, kalau aku sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, cita-citanya cuma di musik sih kak, musik, tarik suara, pokoknya di bidang entertainment semuanya. Oke, berarti mungkin memang Gitu. udah dari kecil pengennya terjun ke dunia entertainment. Iya benar. Suka nonton Iya. TV gitu, pengen jadi terkenal. Iya. Atau mungkin ada cita-cita menjadi penyiar radio juga. Aduh, jangan. Nanti biasa kita berdua. Tapi ada siapa? Ricky dari kecil kan suka Penyiar radio. Betul banget. suka dia apa ya iya kan. Tapi Ricky itu berbakat banget jadi host gitu-gitu sih. Coba serius Siapa bisa kolaborasi? Ke Unity. Dia juga suka main bola kak. banyak pengennya gue ya. Banyak. Coba dong, ngobrolin coba. Lalu dia. Kalau aku dari kecil tuh cita-citanya jadi entertainer kak. Jadi apa? Jadi entertainer, suka menghibur orang. Mau itu lewat karya lagu, mau itu lewat acting, mau itu lewat apapun itu aku suka. Coba acting dong, hibur. Iya dong, coba dong. Acting dong. Enggak aja. Lanjut. Hidung coba acting. Oh, iya. Acting juga gimana? Kalau Ceritanya lu lagi. Acting jadi cowok antagonis gitu yang pacarnya direbut sama sahabat. Kostum pas. iya dia ngebully. 3, 2, 1, action. Apa aja. Action. Apa sih? Lu tau gak sih? Gue suka sama dia tuh. Ya kalau lu suka lu bilang lah. Gimana? Dia tuh pacar temen gue. Lah, ya kalau kayak gitu jangan temenin pacar lu. Oke. Ya, terus pacarnya temen lu jangan temenin pacar temen itu. Gimana sih? Udah deh, semoga aja bisa main film lebar ya. Amin. Next siapa lagi nih? Lanjut dong yang belakang nih. Iya. Aku sebelum di Unity dari kecil cita-citanya tuh pengen jadi dokter. Cuman masuk IPS. Oh, dokter cinta bukan? Kita pembahasan dokter. Iya. Jadi penyanyi di alhamdulillah sekarang. Penyanyi dokter. Walaupun berbeda jauh, tapi kan sama-sama menyembuhkan loh. Kalau dokter itu kan menyembuhkan, mungkin yang sakit-sakitnya adalah secara biologis. So, menjadi penyanyi kan menyembuhkannya secara lagu gitu loh. Dengan lagu, dengan suara, dengan karyanya. Gitu. Oh, berarti hati-hati yang berguna. Makanya pas member lagi ada yang sakit, salah satu dari kita itu untungnya Sandi nyanyi, nggak apa-apa. Kalau sakit dong, datang. Sakit ya. Sembuh dong. Gitu ya, nyembuhin ya. Next. Siapa lagi nih? Kalau aku sih sempat berubah-ubah kak. Jadi penyiar juga ya dia. Iya. Iya kan? Iya, betul. penyiar, Kak. Iya. Iya. Dia jadi jujur ngomong dengan bahasa khas dia yang Sunda. Ya kalau aku dulu sempat pengen jadi tentara. Tentara apa? Iya, pokoknya. Iya. Tentara lu juga mau jadi pembalap. Iya. Dulu tuh pas TK aku sempat pengen jadi tentara. Terus pas SD aku mulai nyanyi tuh pengen jadi penyanyi. Terus SD juga aku main bola, pengen jadi pemain bola. Terus main basket, pengen jadi pemain basket. Terus sekarang jadi penyanyi. Pembalapnya kan? Pembalap. Orang ya kayaknya ya. Terus yang kita mau jadi pelarian. Next dong, next. Next. Gila katanya pengusaha emas. Iya, katanya batu bara. Tapi siapa tahu nanti selain jadi penyanyi, ya kan samping itu bilang jadi pengusaha emas loh. Amin. Mas ganteng. Ketika
yang belakangan maksudnya ya. Nggak boleh nih, nggak boleh dulu. Boleh. Ya, Nggak dengar ya kalau dulu- ini. ya kalau aku dulu apa ya, pengen aja sih jadi entertain gitu. Ya segitu aja sih. Oke. Dari kecil ya. Dari kecil pengen jadi entertainer Singkat kan banget katanya. ya. Keren ketinggalan. Kalau aku dari kecil emang apa udah pengen banget jadi Atlet catur ya. berenang. Iya, sama pengen jadi catur deh, serius deh. Tunggu dulu. Kemarin lu mau jadi penyiar. Itu bener kan penyiar? Kalau penyiar juga suka. Dia suka. Ini Aku bener suka apa? banget penyiar. Suka banget tadi bohongan. Lu mau jadi anggota DPR kan? Tapi ya kalau dari kecil emang jadi entertainer emang udah paling benar sih. Iya. Iya kan? Oke. Itu dia. Jadi cita-citanya memang ada yang beneran terwujud, ada juga yang gonta-ganti. Tapi semua cita-cita itu sebenarnya baik gitu loh. Apapun yang terjadi asal kita berusaha untuk mencapainya atau bahkan ada di titik sekarang itu butuh proses ya. Kalian hebat loh nih teman-teman nih. Tepuk tangan dulu buat Unity. Apalagi juangnya di tengah masa pandemi gini untuk menjadi seorang penyanyi ataupun grup gitu kan juga susah ya survive-nya ya. Tapi ini boleh dong dijawab juga Dari siapa nih? Dari yang terakhir ya, ini dari Oke. Satya nih ya. Apa sih yang membedakan single terbaru ini dari single yang udah dirilis sebelumnya? Apa keunikan yang ada di dalam lagu ataupun musik videonya? Apa tuh ikannya? Yang membedakan ya dari single Keunikan, ke keunikan. lagu atau musik video? Dua-duanya. Kalau Iya, dari lagu, dua-duanya terserah. kalau dari lagu menurutku ini cukup unik karena memang apa cerita yang kita angkat di lagu ini lumayan sedih ya, lumayan sedih, sad ending lah. Cuman kita bawakan dengan aransemen musik dan dengan beatnya itu lumayan fun gitu, lumayan ceria. Jadi membawa perspektif yang lebih beda sih dari cerita ini. Biasanya cerita ini diangkat dengan mellow, dengan sedih gitu. Sekarang di lagu Baby ini kita bawakan dengan ceria gitu. Jadi ya udah harus ikhlas lah. Kalau misalnya ada kalian yang lagi merasakan ini, kalau jodoh jangan kemana. Jadi jodoh kita dulu. Gitu. Terus uniknya lagi kalau di musik videonya ini ada audio. Iya. Ini kalian harus nonton dan streaming lagu ini berjudul Baby. Yeay. Bye. Oh, by the way nih ya, barusan aku lihat ini music videonya, viewersnya udah 2 juta loh. Ini gila Selamat 2 juta bakal lagi. Padahal ini banyak banget loh temennya. Iya, dan semoga nanti ke depannya bisa nambah lagi karena biar orang-orang juga pada tahu Unity gitu kan. Buat yang belum tahu. Dan apa nih? Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman nih selalu streaming untuk lagu Unity terbaru yaitu Baby di YouTube atau di platform musik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu request di Top Radio Network biar bisa menduduki di chart number 1 Lollipop lagu Indonesia paling top. Teman-teman Unity sering loh kalau Sobat Top itu yang request lagu Baby setiap pagi, siang, banyak banget ya terus pokoknya. Terima kasih guys. Ya, pokoknya jangan lupa selalu request. Nah, sekarang nih, yang biasanya identik dengan ngopi alias ngobrol happy adalah kita punya pertanyaan yang cukup seru, harus memilih atau harus menjawab dengan seksama nih ya, seperti yang sebelumnya nih. Kita main games, jadi kita nanti ada pertanyaan tentang siapa member yang paling bla bla bla. Jadi nanti teman-teman tinggal tunjuk aja itu siapa gitu. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Dari siapa dulu ya? Aku dulu deh. Siapa yang porsi makannya tuh paling sedikit? Paling Sania banyak
diet. Porsi makan. Iya, porsi makannya siapa yang porsi makannya paling sedikit? Biasanya kalau cowok kan makannya banyak ya, kalau ini paling dikit gitu. Kita hitungin aja gimana biar menunjuknya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Gak ada. Enggak ada. Enggak ada. Mereka makan kecil, enggak ada diet-dietan mereka. Berarti Nah, aku kalau doang makan kali. kita piringnya segini, Nasinya di nasinya bawah. segini. Nah, Jadi kita makan pakai tangan. Ayo gitu. Udah sampai makan padang ya kan banyak juga lalu sama nasi ya kan. Suapin. Makan gak? Iya gitu. Kamu mereka dia makan tuh mukbang gitu. Iya, bener banget ya. Asal jangan ASMR aja. Ini deh, dari pemberi ini, siapa yang paling jago masak? Ada nggak yang suka masakin member lain? Kayak Imbon. Kalau paling jago masak kayaknya. Ada Vicky. Ya, Saya chef Renata. Ya, ada chef Vicky Aulia. Oh, iya. Enggak, sebenarnya jago masak di sini tuh Susan. Oh gitu. Suka masak apa sih emang, Susan? Apa aja bisa dimasak kak kalau di sini. Coba Sekali lagi ada. Tapi kayaknya sopa ya. Iya. Yang ada di kulkas, Semuanya kita untuk boleh. masak gitu ya. Renata ini coba bubur. Oke, next. Next ini siapa yang dulu waktu sekolah gebetannya paling banyak? Gebetannya waktu sekolah paling banyak. Fendi playboy. abang banget gue deh. Paling banyak. Dari dulu pengen. Parah sih kak. Dia mau pergi Oh gitu. Sampai teman-teman gebetan juga ngapain kita. Emang kalau nggak salah fansnya emang Ricky sih emang. Ricky. Sadar lah. Kasih benar-benar. So, tunjuk deh si Vicky ini. Vicky kenapa dari tadi jadi disebutkan sama member lain? Kasihan banget ulang tahun apa gimana dibully nih? Enggak, Ricky emang ini CEO-nya. spesial aja di Spesial dia di sini. Tapi kalau tadi ngomongin tentang gebetan yang paling banyak ya. Siapa yang di sini mantannya paling banyak? Mantan. Oh mantan. Oh, yang paling banyak Ricky. Enggak aja. Serius. Itu Mantannya paling banyak bareng. Gue itu Ayo siapa nih? jangan jelek-jelekin dong. Lu kalau pacaran serius. Nggak main. Oh gitu. Bisa tuh. Solid banget kita dua. nggak tahu Kak. Sopan Kayaknya apa begitu? Kayaknya kalau itu lebih ke urusan masing-masing aja. kurang kita juga kurang bayarannya sih. Tapi sering ya tuh sharing gitu. Ya, pokoknya nggak tahu apa. Nah kalau masalah itu kita privacy sih, maksudnya nggak terlalu dibahas lah gitu. Iya. Ya udah gitu. Takutnya kayak mantannya ini ternyata pernah pacaran sama Ricky. Itu kayaknya gini ya. Ya udah Kak, boleh. Orang yang Next gitu pertanyaannya. loh. Iya. Aku nanti males di Twitter. Anda kan ya. Next dari gini. Oke, pasti kan member Unity ini sering banget ya curhat tentang masalah apa aja gitu, saling sharing gitu. Siapa sih pendengar yang baik di antara kalian? Oh, Yang able atau brotherable lah. pendengar yang baik. Kalau lagi curhat, Ya, pendengar yang baik kalau lagi nggak pakai headset. Kristen Kalau pakai headset kan gini ya. Kadang beneran. Ya lagi bolot ya. jarang males gitu. Jelas bukan banget. Ya, sebenarnya kalau masalah pendengar itu kan berarti berkaitan dengan curhat-curhat gitu kan. Ya, kita punya teman-teman masing-masing atau yang menurut kita relate gitu, ya seumuran. Berarti memang nggak harus sama sesama member Unity ya? Iya, Ya, kadang juga biasa biasa yang main phone. biasa curhat kan, kita curhat, biasa yang curhat sama boneka Ricky.
Tapi ya sebenarnya maksudnya nggak harus kita juga pendengarnya, soalnya kan banyak yang kalau dari aku sendiri lebih sering curhat ke mama kan kayak gitu. Jadi maksudnya punya pendengarnya masing-masing. Ya, sama Feni juga. Siapa apa lagi nih Put? Yang selanjutnya. Nah, di sini kan pasti sering banget nih buat latihan vokal, dance, dan sebagainya macamnya. Pasti punya dong semacam, wah ini dia nih, kalau yang latihan vokal paling mager. Ada nggak di kalian yang latihan vokal paling mager? Nggak ada sih, kalau latihan itu kita langsung pada giat. Soalnya kan kalau udah menyangkut pekerjaan itu kita semua pada profesional. Kita pun Wih, bener banget. Tiap hari semangat sih. ya Ricky sih semangat juga Ricky. Semangat banget ya. Kalau disuruh. Harus tetap semangat ya. Karena kalau nggak semangat, gak mungkin dong sekarang musik videonya udah ditonton sebanyak 2 juta nih. Iya. Waduh. Congrats ya buat kalian sekali lagi ya. Semoga aja nanti mencapai lebih dari 2 juta nih di per sebulan. Tapi sebelumnya udah sempet tampil secara ini nggak sih? Bukan streaming ya, kayak di TV kah atau mungkin di mana kah acara-acara gitu untuk membawakan lagu Baby ini udah pernah? Oh, udah Kak, kemarin streaming kita bawa lagu Baby itu udah di mana aja. Oh iya, kemarin kita pertama kali di televisi ya? Iya. Di pagi-pagi ambil. Udah ya, berarti udah. Iya. Oh udah bagi kalian udah beberapa kali? Kenapa? Sorry Kak. Udah berapa kali untuk bawain lagu tersebut? Kalau yang full banget sih sekali doang sih. Iya, sekali. Baru kemarin. Baby kita baru kemarin. Bisa lagu. Ya. Semoga aja ya kawan ini bisa bawain lagunya secara full dan enak gitu loh. Part-part penontonnya juga banyak gitu kan, seru ya. Iya Kak, benar seru banget. Seru banget. Tapi selama ini kalian juga pasti dulu kan udah pernah ya untuk merasakan penonton yang secara langsung kan, pasti beda banget dengan sekarang ini. Iya, kan lagi pandemi juga kan, jadi kita mungkin lebih. Iya, nah Ya, benar. di kesulitan kalian untuk menghadapi hal itu tuh apa sih waktu perform langsung? Perform langsung dong. Iya. Enak. Langsung tuh energinya benar-benar kita bisa rasakan bersama-sama. Yes, that's right. Bener. Masih gitu ya. Kayaknya tadi semangat banget ya. Lagi bengong-bengong ini udah lemah, jadi semangat lagi. Tadi awal banget ya. Mungkin tadi di awal-awal tuh lagi capek habis latihan gitu. Terus sekarang udah semangat lagi. Habis dikasih pertanyaan belum panas Kak. Iya. Kita belum panas. Sekarang udah panas. Gua nggak bilang dulu tadi malam. Soalnya tadi ada beberapa yang gerak sejenak, jadi otaknya belum nyampe otaknya. Belum nyala. Ya, sudah banget. Kalian ini boleh nggak sih, atau punya rencana nggak sih untuk membuat sebuah challenge di TikTok yang untuk mengajak para penggemar kalian nih? Udah sempat kepikiran belum? Ada Selain yang Baby ada challenge yang dance choreo Baby di Iya. TikTok. Terus juga sama nyanyi juga ya. Iya. Cover. Udah ada kok, kalian bisa cek aja di Unity Underscore Iya. Official. Yes. Semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Twitter, ini ada sekarang official. Gitu, bener banget. Jadi yang mau kolaborasiin atau mau collabin challenge-nya bisa langsung aja ditengok di TikTok-nya Unity Underscore Official. Yeay. Karena ini sudah mau mendekati jam 5 nih ya, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama Unity, harapan terbesar di tahun ini apa sih buat kalian masing-masing? Harapan. Silakan Rick ya. Ya. Harapan terbesar Unity di tahun ini, kita berharap banget pandemi itu bisa cepat beres. Kita
kita bisa cepet-cepet ketemu sama Yuni in person tanpa pakai masker dan tanpa pakai protokol. Kita pengen banget gitu sih. Dan kita juga pengen banget Yuni itu semakin naik, semakin banyak proyek-proyek yang bagus, semakin banyak kerjaannya, dan Amin. kesehatan selalu sih Kak untuk menjalani semua. Semoga semua terkabul ya, guys. Semoga doa terbaik selalu. Maafin ya kalau ada salah-salah. Semoga juga Teknisi kita lagi kurang bagus ya. Jadi kita harus suaranya agak gede. Oh iya Kak, lupa ada satu lagi, dan jangan lupa selalu request di radio. Ya. Dan karena ini kita nggak cuma untuk aja, kita top Radio Network, jadi juga didengerin sama Sobat Tommy yang ada di PBS FM Serang, Mix Radio Lembang. lalu ada juga di Cilegon, ada juga di Makassar, Kebumen, Bogor, dan juga di Banjarnegara ya, dan Purwokerto. Wah, jadi buat Sobat Tommy dimanapun kalian berada yang gabung di Top Radio Network, jangan selalu lupa untuk request lagu Baby, lagu terbaru dari Unity, biar bisa menjadi lollipop lagu Indonesia paling top. Dan juga di platform musik lainnya ya. Dan sekarang apa yang ditunggu sama teman-teman nih buat Unity nyanyiin secara langsung lagu Yes. Boleh dong. boleh ya. Ini dia Unity Baby. Nggak ada senarnya ini. Salah gitar. Pegang aja. Yang main gitar. Yuk. Bikin cerita kita, kau dan aku sama-sama tahu kisah kita tak akan bersatu. Jarak kan pisahkan kau dan aku saat kamu pergi jauh, mengejar semua mimpimu, dan kau lupakanku. Jadi jangan sampai terluka. Tias, yeah. Sagu baby, kasih tau Sekali lagi buat Unity untuk Begita viewersnya, dan semoga sukses terus ya buat Unity ya. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau gitu thank you dan sehat-sehat. Bye. Bye. Oke, itu tadi ya Sobat Top ya, kegirangan kita nyanyi ngobrol happy maksudnya sama Unity. Jadi thank you banget buat Sobat Top yang udah bisa gabung lewat Instagram Live ataupun lewat on air kita ya. Seru banget tadi 1 jam loh